Vicky Prasetyo diduga menggelapkan dana senilai 700 juta rupiah. Nama Vicky Prasetyo kembali menjadi perhatian publik setelah dilaporkan ke Polres Cimahi atas dugaan penipuan dan penggelapan dana senilai 700 juta rupiah. Laporan tersebut diajukan oleh Nunun Nusida melalui kuasa hukumnya, James Salamat Tambunan. Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, sekaligus menjelaskan duduk perkara yang kini ramai diperbincangkan di media sosial dan mesin pencarian dengan kata kunci kasus Vicky Prasetyo dan dugaan penipuan 700 juta rupiah. Dalam penjelasannya, pihak pelapor mengungkap bahwa uang ratusan juta rupiah itu diberikan kepada Vicky dengan kesepakatan akan dikembalikan dalam waktu 3 hari. Namun, menurut pengakuan mereka, hingga hampir 2 tahun berlalu, dana tersebut belum juga kembali. James Salamat Tambunan menyampaikan bahwa kliennya merasa dirugikan secara material dan moral, sehingga memutuskan menempuh jalur hukum. Uang itu dijanjikan kembali dalam 3 hari, tetapi sampai sekarang belum ada pengembalian, ujar James dalam keterangannya kepada awak media. Kasus ini kemudian dilaporkan dengan dugaan pelanggaran pasal 372, tentang penggelapan dan pasal 378 tentang penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Proses hukum kini berada di tangan penyidik Polres Cimahi untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Pihak pelapor berharap laporan tersebut dapat memberikan kepastian hukum setelah penantian yang disebut sudah berlangsung cukup lama. Nunun Nusida juga disebut mengalami dampak serius dari persoalan ini, termasuk pada kehidupan pribadinya. Kuasa hukumnya menegaskan bahwa langkah hukum ditempuh bukan tanpa alasan. Klien kami sudah menunggu itikat baik, namun karena tidak ada kejelasan, akhirnya kami membuat laporan resmi. Katanya lagi menambahkan bahwa bukti-bukti telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dipelajari lebih lanjut. Sementara itu, hingga berita ini menjadi sorotan publik, Vicky Prasetyo belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi terkait laporan dugaan penipuan dan penggelapan dana 700 juta tersebut. Meminta haknya pada seorang artis yang bernama Vicky Prasetyo punya kewajiban hukum kepada klien kami sampai detik ini tidak dipenuhi, sehingga klien saya datang karena dia merasa sudah kehabisan akal bagaimana cara nagihnya, bahkan sampai sudah dilaporkan, tetapi sampai saat ini tidak ada bentuk penyelesaian, hanya dijanji-janjikan. Sebelum nanti cara tanya jawab, saya serahkan dulu ke klien saya, Ibu Nunun, bagaimana awal perkenalan dengan Vicky Prasetyo sehingga uang tersebut diserahkan. Silakan, Ibu Nunun, dijelaskan. Yang keras. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya datang ke sini. Saya akan cerita. Saya mengenal Vicky Prasetyo itu dikenal mantan suami saya di Januari 2020 di rumah saya di Bandung Barat, di Jalan Kolonial Masuk. Vicky itu ke rumah saya udah 3 kali. Dan yang mengenalkan itu datang dia bersama Renal itu pegawai di Pemda Kabupaten Bandung Barat. Waktu itu Vicky meminta uang sebesar 700 juta kepada saya dengan janji akan menggandeng atau menemui saya dijadikan pendamping dirinya sebagai calon wakil bupati di Kabupaten Bandung Barat. Karena Vicky sangat meyakinkan saya dengan menggandeng mantan suami untuk diplot sebagai calon wakil bupati, dan Vicky juga berjanji akan segera mengembalikan pinjaman itu dalam tempo 3 hari. Maka dengan berat hati saya memberikan uang pinjaman itu. Saya tertarik karena Vicky sangat meyakinkan pada diri saya. Seterusnya, waktu itu sebetulnya saya tidak mempunyai uang. Saya
saya melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Vicky Prasetyo dengan nomor 8813983699. Kenyataannya setelah uang ditransfer, setelah uang diterima oleh Vicky, mantan suami saya tidak benar dicalonkan menjadi calon wakil bupati dan uang itu tidak dikembalikan. Saya sudah mendatangi Vicky ke rumahnya di Bekasi, tetap dengan janji-janji, dan sampai saat ini uang belum dikembalikan. Akhirnya saya bersama kuasa hukum mengirimkan somasi peringatan juga dan ingin segera menyelesaikan secara keluargaan. Namun Vicky Prasetyo tidak beritikat baik. Sampai hari ini, sampai detik ini tidak ada dipenuhinya uang tersebut untuk dikembalikan ke saya. Terakhir komunikasi dengan Vicky Prasetyo di bulan kemarin berjanji akan memenuhi, akan transfer uang. Dia meminta nomor rekening saya udah memberikan. Katanya Senin ingatkan lagi ke saya. Sampai Senin tidak ada jawaban, tidak ada balasan. Sampai detik ini tidak ada jawaban apapun ke saya. Tidak, saya tahu Vicky Prasetyo itu membangun, saya melihat di media sosial, usahanya maju, sukses. Dia membangun perumahan komersial, terus membuka usaha kuliner barengan dengan Ibu Nunung Sri Mulyani. Terus dia membeli rumah 12 miliar. Jadi sepertinya Mas Vicky itu menjadi dari atas penderitaan saya. Saya mencoba terus menagih sampai saat ini begitu. Jadi intinya, saya benar-benar sudah kehabisan akal untuk menagih hutang ke Vicky Prasetyo. Dan saya juga sudah lapor ke Polres, juga belum jelas. Jadi saya intinya, tolong uang saya harus dikembalikan. Dan untuk sekali lagi untuk Mas Vicky Prasetyo secepatnya kembalikan uang biaya kehidupan saya sehari-hari. Dengan kejadian seperti ini, gara-gara rumah tangga saya juga hancur, saya juga jadi kelabakan. Sekarang saya kesulitan juga. Jadi tega banget, jahat banget, Mas Vicky mendolimi saya. Kata-kata tajam ya. Tolong sekali lagi Mas Vicky bereskan secepatnya, penuhi, bayar saya transfer. Itu saja. Nah itu ya teman-teman udah mendengar sendiri tangisan yang sungguh memprihatinkan buat Ibu Nunung, seorang janda ya. Oleh karena persoalan uang tersebut yang tidak dikembalikan, rumah tangganya juga tadi teman-teman sudah mendengar sampai hancur ya, anak-anaknya juga jadi tidak nyaman.